untuk mempercepat transisi energi, teknologi apa saja yang digunakan oleh PLN Indonesia Power, Pak? Oke, jadi untuk teknologi yang dipakai tadi saya katakan yang pertama memang terkait dengan solar farm, itu teknologinya memang teknologi solar PV yang terbaru, itu udah teknologi TOPCon yang hari ini kita udah bangun pabriknya di Kendal kerjasama dengan Trina Solar dari China dan juga Sinarmas Group. Itu teknologi untuk solar PV-nya, di mana produksinya hari ini sudah sampai kandungan lokalnya udah 44% karena produksinya panel dan sel, tapi sebenarnya nanti kalau memang memungkinkan bisa langsung dikembangkan lagi agar lokal kontennya lebih besar lagi. Itu teknologi untuk panel PV. Kemudian teknologi yang hari ini kita elaborasi adalah teknologi baterai energy storage. Ya, jadi karena ini salah satu faktor kunci keberhasilan dari transisi energi adalah energy storage yang robust gitu ya, robust dengan kapasitas yang cukup. Nah ini seperti kita tahu teknologi baterai yang hari ini berkembang kan lithium ion fosfat. Nah ini juga kita coba sekarang ada teknologi sodium ion fosfat dan sebagainya. Ya banyak teknologi-teknologi baterai yang kita sekarang uji coba atau proof of concept itu untuk mendukung nanti kita bisa mengharness energi dari variabel renewable energy seperti solar dan wind yang notabene itu adalah sumber energi yang variatif sehingga perlu di backup baterai. Kemudian teknologi untuk terkait dengan hydro kita juga kembangkan teknologi mini hydroturbin karena potensi mini hydro di Indonesia masih cukup banyak sekali. Sehingga kita juga perlu mendevelop teknologi itu. Kemudian teknologi mengenai nuklir, kita juga sudah melakukan studi dengan NuScale USA untuk melakukan kajian teknoekonomik untuk pengembangan nuklir di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini juga meningkatkan readiness kita untuk mengadopsi teknologi nuklir. Kemudian teknologi untuk carbon capture kita juga kembangkan karena kita tahu bahwa penggunaan coal ke depan masih banyak, tetapi tuntutan untuk mereduce emission itu semakin besar, maka mau nggak mau emisinya harus dikurangi dengan cara carbon capture. Nah, carbon capture bisa di storage, bisa di-utilize. Jadi, tapi kita mencoba memanfaatkannya untuk carbon capture and utilize. Jadi ada beberapa produk-produk petrochemical yang bisa kita hasilkan dari hasil penangkapan karbon dari exhaust kita, kemudian diolah menjadi produk-produk petrokimia yang bisa katakanlah untuk menjadi feedstock untuk produksi pupuk dan sebagainya. Kemudian teknologi primary energy switching atau switching bahan bakar dari batu bara switching ke biomass ini juga sedang berjalan sampai pada angka 10-20% kita PLTU kita ini sudah mulai menggunakan biomass juga. Kemudian teknologi untuk waste to energy. Jadi hari ini juga pada saat yang sama kita banyak punya persoalan terkait pengelolaan sampah. Nah, sampah ini kan juga bisa dikonversi menjadi energi. Ini kita juga mendalami ke sana. Kemudian ada teknologi untuk ya tentu kalau yang real time sih hari ini dalam konteks Indonesia Power menjadi excellence generation company, dalam arti kita harus meningkatkan tingkat excellency dari operasi kita. Kita juga melakukan teknologi digitalization dari power plant, kemudian AI di situ kita juga pakai untuk membangun mesin-mesin learning supaya kita bisa mengelola pembangkit-pembangkit kita itu dengan tingkat keandalan yang tinggi gitu ya. Kemudian agak lebih ke depan lagi kita sedang melakukan banyak riset terkait dengan energi alternatif yang non karbon. Dalam arti kita menggunakan teknologi untuk bagaimana mendapatkan teknologi hidrogen yang murah dan cukup gitu. Karena pada dasarnya sumber hidrogen di alam ini sangat banyak sekali, cuma untuk mengekstraknya itu masih
hari ini orang masih berkutat di teknologi elektrolisis, tapi sebenarnya teknologi-teknologi selain elektrolisis itu sudah mulai banyak dikembangkan. Mudah-mudahan segera masuk ke tahap komersial gitu. Tentunya penggunaan teknologi dan pengembangan EBT ini memerlukan investasi yang tidak sedikit ya Pak. Tadi di awal juga Anda sempat singgung untuk tantangan selain aspek sosial, pembiayaan ini juga menjadi salah satu isu. Bagaimana PLN Indonesia Power mengatasi hal terkait dengan tantangan pembiayaan ini Pak? Ya, pembiayaan ini mungkin sedikit informasi Mbak Sasa ya, untuk RUPTL kita ini dari aspek pembangkitan aja. Di dalam RUPTL itu memang kalau secara keseluruhan termasuk transmisi distribusi itu PLN itu kalau mengeksekusi semua proyek RUPTL itu memang membutuhkan investasi hampir 2.967 triliun ya. Oke, 2.900 triliun. Tapi kalau untuk di pembangkitan saja itu kita membutuhkan 2.134 triliun, di mana itu sementara porsi PLN itu hanya bisa mengeksekusi di 568 triliun, sedangkan yang 1.560 triliun itu akan diberikan ke IPP. Makanya di sini finance tadi dari sisi proyeknya sendiri itu sudah diserahkan IPP atau private investor untuk mengeksekusi. Sedangkan kalau di Indonesia Power sendiri, kita ini kan kebagian jatah untuk mendevelop dengan investasi di aras sekitaran 300 triliun gitu ya. Tapi terus terang 300 triliun juga merupakan satu beban yang cukup berat buat kita, maka kita pun di dalam mengeksekusi proyek itu kita tetap menggandeng partner juga. Jadi bicara pendanaan tadi, di samping kita memang punya sejumlah equity yang bisa digunakan, tetapi untuk mendampingi equity ini nanti kita bisa menggunakan corporate loan, jadi pinjaman korporasi yang disupport dari PLN juga. Kemudian ada yang sifatnya project financing, itu yang kita kembangkan nanti dengan pendanaan dari partner.